Ya wis break. Di record. Share screen. Udah muncul belum? Udah. Udah muncul. Sudah. Oke. Sudah. Udah di record kan? Break. Sudah. Belum. Sudah. Dari Wis itu. mulai Oreo. Iya, mulai, Bil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Udah semester berapa kalian semua? Sampai Semester lupa. 3. Semester 3. Semester 3. Semester 3. Oh, 1. Oh, masih ada yang makan ya? Belum. Acaranya apa sih? Acaranya apa sih? Ini acara pelatihan. Pelatihan untuk presentasi. Jadi sebelumnya aku mau nanya ke kalian semua. Kalian setelah amin. Pengen cepat. Ya udah sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. 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 Loh, Yunggar gak puji Tuhan? Jadi sebelumnya perkenalkan saya sebagai moderator. Panggil aja Mbak Bila. Nanti ada fasilitator beberapa yang sungguh amazing. Ada yang cantik, ada yang ganteng. Silakan fasilitator pertama untuk mempresentasikan materi pertama. Silakan Mbak Nisrina. Halo semuanya. Hai. Hai kakak. Di sini aku sebagai fasilitator pertama akan mengenalkan apa itu presentasi. Di sini ada yang tahu nggak kata presentasi itu apa? Yang kalian tahu? Tidak tahu kakak, belum tahu. Apa ya? Masa semester 3 gak ada yang tahu apa presentasi? Masih Iya belum. nih. Maba, Kak. Masa maba. pernah dikasih tugas presentasi sebelumnya? Belum ada, soalnya kan ini lagi daring. Berikutnya saya akan menjelaskan apa itu presentasi. Bisa di next. Halo. Next. Jadi, presentasi itu adalah penyajian atau penyampaian karya tulis atau karya ilmiah seseorang di depan forum, undangan, atau peserta, atau suatu kegiatan yang berbicara di depan masyarakat atau halayak ramai atau yang bisa disebut audiens. Nah, dalam rangka mengajukan suatu ide atau gagasan untuk mendapatkan pemahaman atau kesepakatan bersama. Kehadiran peserta dalam presentasi itu bermanfaat untuk membuat presentasi secara lebih aktif, lancar, serta efisien dalam jangka waktu yang ditentukan. Bisa next.
Nah, di sini ada beberapa jenis presentasi. Nah, yang pertama ada presentasi impromptu, terus ada presentasi naskah, terus presentasi hafalan, dan presentasi extemporer. Selain keempat jenis itu, presentasi lain, yaitu berupa oral, yaitu presentasi yang dilakukan dengan cara berbicara langsung kepada audiens, dan presentasi visual, yaitu presentasi yang menggunakan tampilan, contohnya seperti ini, Miss PowerPoint yang tekstual, presentasi yang menggunakan teks atau selebaran. Selanjutnya adalah teknik dalam membuka presentasi bisa dilanjutkan oleh fasilitator berikutnya. Oke, selanjutnya itu teknik dalam membuka presentasi. Di sini teman-teman ada yang pernah baca-baca tentang teknik dalam membuka presentasi enggak? Oke. Sepertinya ada kendala kecil. Udah? Nah, dalam teknik dalam membuka presentasi ini, yang pertama-tama itu adalah persiapan presentasi. Itu yang pertama itu mengurangi rasa cemas. Persiapan yang harus dilakukan agar mengurangi rasa cemas sebagai berikut. Susun 3 pondasi presentasi dengan baik, pilih topik yang benar-benar Anda kuasai. Jadi sebelum presentasi, Anda itu seperti memilih poin-poinnya dalam presentasi, terus dijelaskan sendiri gitu. Terus yang kedua, tumbuhkan keyakinan bahwa data yang disampaikan adalah benar. Pastikan semua perlengkapan dan peralatan berfungsi baik untuk menghindari kendala-kendala dalam presentasi. Apabila Anda memiliki media presentasi melalui slide, maka pastikan laptop atau tablet berfungsi dengan baik. Terus yang ketiga, alihkan perhatian Anda dengan kegiatan tertentu. Misalkan berdoa, atur napas, minum teh atau kopi hangat, mendengarkan musik, berbincang ringan dengan teman, melihat pemandangan. Ini ketiga cara ini digunakan untuk mengurangi rasa cemas. Tergantung untuk individu itu pasti berbeda-beda. Next. Gus Maria. Masih belum. Next. Masih lanjut. Bisa share screen-nya? Bisa. Kok tak ganti dah? Semangat guys. Nah, terus selanjutnya itu mengelola waktu. Berikut ini cara untuk mengelola waktu sesuai dengan alokasi yang diberikan. Yang pertama, lakukan latihan presentasi dengan menggunakan pengukur waktu atau stopwatch. Terus yang paling gampang itu minta tolong untuk teman untuk membantu mengatur waktu. Seperti moderator yang mengingatkan waktu itu. Terus buat catatan kecil pointer yang penting. Terus yang selanjutnya, apabila presentasi melalui slide, berikan tanda yang Anda sendiri pahami. Itu untuk mempermudah presentasi. Terus tentukan penggunaan alokasi waktu perpindahan antar slide yang baik. Tidak ada baku nilai seberapa satu slide yang ditampilkan. Namun perpindahan antar slide yang terlalu cepat seperti 5 atau 8 detik tidak akan menjadi alat komunikasi yang efektif. Manfaatkan fasilitas presenter view di aplikasi penayang slide Anda.
Next, ini intinya. Poin membuka presentasi. Berikut cara membuka presentasi melalui slide. Perkenalkan diri Anda dengan hangat pada saat memulai presentasi. Pastikan Anda senyum kepada semua audiens. Selanjutnya, apa dengan salam. Pastikan Anda memberi salam kepada semua audiens yang memiliki keragaman keyakinan. Sampaikan identitas Anda secara umum saja. Terus yang kedua, gunakan kutipan atau humor kutipan akan menambah kredibilitas Anda. Pergunakan kutipan dari orang-orang yang terkenal sekiranya cocok untuk topik yang Anda sampaikan. Untuk memecah kekakuan. Ini seperti ice breaking gitu. Sekali sampaikan cerita lucu, apabila Anda pandai melucu, sajikan gambar atau video yang lucu di slide Anda. Terus yang terakhir, bertanya sebelum melanjutkan untuk menarik interaksi audiens. Maka sampaikan pertanyaan. Anda tidak boleh langsung menunjuk orang untuk menjawab pertanyaan. Ajak setiap audiens untuk berbicara. Jadi dalam teknik persiapan presentasi ini sebenarnya adalah inti untuk kelanjutan presentasi yang baik. Jadi seperti teman-teman tahu halo effect. Halo, teman-teman? Apa itu? Nggak tahu. Effect itu Belum, Kak. kesan pertama itu bila kesannya itu baik, maka audiens itu akan lebih memperhatikan presenternya gitu. Oke, lanjut. Halo. Sabar ya teman-teman, mungkin ada gangguan jaringan. Udah muncul belum slide selanjutnya? Nah, ini contoh teknik dalam membuka presentasi, menjelaskan maksud dan tujuan presentasi yang akan disampaikan. Seperti para teman-teman yang saya cintai, selamat pagi. Hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan kalian semua apa itu materi ini. Semoga di akhir presentasi nanti teman-teman dapat memahami dan memberikan manfaat bagi kalian semua. Ini contoh pembukaan teknik presentasi. Terus yang kedua, membuka presentasi dengan sebuah pertanyaan. Dengan adanya pertanyaan yang kalian sampaikan, kalian dapat membuat audiens menjadi lebih fokus dan memusatkan perhatiannya. Contohnya seperti saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kalian semua, apakah Anda ketahui tentang psikologi positif? Nah, itu contohnya. Terus yang terakhir, membuka presentasi dengan data atau fakta yang menarik. Seperti menurut data kesehatan, seperti yang dipublikasikan oleh Psikologi Today, bahwa pikiran negatif dapat berdampak pada kesehatan mental. Terlalu sering berpikiran negatif dapat merusak citra diri kita. Pola-pola seperti ini akan mengaruhi untuk mencapai tujuan dalam hidup. Baik, jadi saya mau tanya nih, gimana cara teman-teman membuka presentasi dalam perkuliahan? Mungkin Mas Farul mungkin? Mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Contohnya? Mengucapkan salam. Assalamualaikum. Mungkin Mas Waalaikumsalam. Fakul bisa langsung mencontohkan langsung. Salam kan? Jelasnya. Ya, selain itu yang menarik, yang biasanya digunakan itu pada rapat-rapat, pada perkuliahan gitu, yang menurut Anda itu terbaik untuk dilakukan pada teknik persiapan pembukaan presentasi. Halo. Kak mlebu suara kurang. Masuk. Atau yang lainnya? Yang lainnya? Masuk kok suaranya. Ya. Ada apa ini?
contoh membuka presentasi menurut kalian nih. Itu kayak gimana? Selanjutnya mungkin peserta lain, Mbak Salsa atau Mbak Sita. Lagi Farul. Ya gimana Mas Farul? Salsa aja. Gimana, Mas? Maaf. Berarti ini jelek. Gimana? Jadi pembukaan presentasi yang baik itu tergantung situasi kondisi ya. Jadi setiap individu itu mempunyai cara yang masing-masing. Atau dia sendiri itu sudah mempunyai karisma tersendiri gitu. Dodit gitu yang dia itu nggak pakai apa-apa, penontonnya sudah tertawa gitu. Kayak besar-besari, semuanya sudah teriak sebelum dia ngomong apa-apa, seperti kayak Najwa Shihab, apa-apa sudah dihormati. Jadi tergantung karisma tersendiri orang tersebut. Oke, dilanjut untuk fasilitator selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang teknik yang benar dalam berbicara di depan publik. Sebelumnya saya mau tanya, pernah nggak sih kalian merasa gugup atau gemetar saat berbicara di depan banyak audiens? Sering. Sering. Sering banget. Pernah, Nah, ini Kak. pas banget ini teknik yang benar dalam berbicara di depan publik. Next. Nah, yang pertama ada mengatasi gugup atau grogi dalam public speaking. Nah, gugup ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, tidak biasa dan tidak menguasai materi. Nah, untuk membiasakan diri untuk berbicara di hadapan publik tanpa merasa gugup, yaitu dengan memperbanyak membaca materi, memahami isi materi yang akan disampaikan, dan memperbanyak latihan seperti berbicara dengan sendiri di depan kaca. Nah, selanjutnya yang kedua ada teknik pernapasan untuk public speaking. Berbicara di depan umum. Nah, jangan sampai kita tidak mampu untuk mengatur dan mengendalikan pernapasan. Nanti saat jangan sampai kalian saat berbicara di depan audiens itu tidak bisa nafasnya terputus-putus, jadi kalian akan terhambat dalam berbicara. Nah, butuh berlatih agar bisa bernafas panjang dan mampu mengelolanya. Terus yang ketiga ada teknik vokal untuk public speaking. Nah, teknik vokal ini yang terpenting adalah intonasinya yang benar. Stressing pada kalimat atau kata tertentu yang dianggap penting. Pelan saat permulaan dan akhir volume. Jadi volumenya pelan saat memulai public speaking dan pada akhir public speaking. Kemudian mainkan kecepatan berbicara, speed atau tempo agar tidak monoton. Selanjutnya perhatikan pula artikulasi, kejelasan kata atau kalimat. Belajar berlatih huruf vokal yang jelas, A, I, U, E, O. Dan pelafalan kata yang benar, pronunciation. Dengan menggunakan suara asli, jadi suaranya tidak dibuat-buat. Next. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat berbicara di depan umum. Yang pertama yaitu menguasai diri sendiri, menguasai forum, menguasai emosi audiens, fokus pada tema, mencari ketertarikan motivasi audiens dengan tema, menekankan hal-hal yang penting, bersikap santai namun tegas, yang terakhir berbicara dengan hati. Next. Bahasa tubuh yang baik. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjaga bahasa tubuh dan gestur Anda selama presentasi berlangsung.
Yang pertama yaitu menjaga tatap mata. Berikan perhatian tulus Anda dengan menatap kepada seluruh audiens Anda. Jaga tatapan mata Anda, jangan sampai presentasi berakhir. Jadi kalau tidak kita grogi untuk menatap mata audiens, maka kita bisa dengan menatap ini atas kepalanya audiens. Jadi tidak menjadi pandangan kosong. Yang selanjutnya nomor 2 adalah usahakan selalu posisi tubuh Anda menghadap audiens. Hindari membelakangi audiens, kuasai ruang presentasi Anda. Karena bila perlu Anda akan berjalan mundur untuk menghindari membelakangi audiens. Jadi saat Anda setelah maju untuk kembali ke depan Anda bisa mundur. Jadi jangan membelakangi audiens. Yang ketiga, usahakan Anda mengontrol posisi tangan. Seringkali tangan masuk ke kantong, celana, atau baju Anda. Posisi tangan berada di kantong celana menunjukkan Anda cemas dan tidak percaya diri. Hindarkan melipat tangan dan menyandarkan tangan di pinggang. Hal ini menunjukkan Anda seorang yang sombong. Jadi sesekali ganti-ganti. Tangannya nggak melulu di saku celana atau di kantong baju. Yang keempat, yaitu atur volume dan intonasi bicara Anda. Apabila ruangan presentasi Anda kecil, Anda tidak perlu menggunakan suara yang lantang. Sesekali Anda bisa berteriak atau berbisik untuk menggambarkan sebuah kondisi keadaan. Yang terakhir, yaitu pergunakan bahasa tubuh yang dimengerti sesuai dengan kaidah atau etika pergaulan. Hindari bahasa tubuh atau istilah yang berbeda di setiap daerah. Selanjutnya akan dilanjut oleh fasilitator berikutnya. Untuk selanjutnya adalah teknik melakukan closing dengan baik. Nah, cara untuk menutup presentasi dengan baik, yang pertama bisa alokasi waktu. Hal yang perlu diperhatikan adalah alokasi waktu yang telah diberikan. Jadi, di sini kita harus tahu sisa waktu yang telah diberikan. Jika waktunya sudah mepet, lebih baik segera diakhiri. Karena agar tidak berlarut-larut dan malah membuat audiens menjadi bosan. Yang kedua, simpulan. Simpulkan secara sederhana presentasi dan respons audiens. Tidak mengulang-ulang kata, pernyataan yang malah membuat audiens menjadi bosan. Di sini kita disarankan merangkum pesan utama dari topik presentasi. Terlebih jika presentasi yang disampaikan memiliki pembahasan yang banyak dan memakan waktu yang cukup lama. Dengan begitu, audiens akan mengingat poin penting dari isi presentasi yang telah disampaikan. Yang ketiga, pesan atau kesan. Sama halnya pada saat membuka presentasi, kita bisa mengakhiri presentasi dengan penyampaian pesan atau kesan yang baik melalui cara mengutip, mengisahkan, menghibur, menyampaikan fakta, atau bertanya. Untuk membuat presentasi menjadi lebih berkesan, kita bisa menggunakan kutipan dari salah satu tokoh yang bisa menginspirasi audiens. Dengan catatan, kutipan tersebut sesuai dengan topik presentasi. Contohnya, untuk menutup presentasi bisa dimulai dengan meminta maaf. Seperti, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Untuk penggunaan kutipan bisa seperti ini. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Yang artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa diwujudkan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rosyana.
Baik, saya akan menjelaskan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat kita sedang presentasi. Jadi, yang pertama, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu menguasai lingkungan. Jadi diperlukan untuk menghindari tambahan tekanan mental ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Trik-trik yang dapat dilakukan adalah persiapan sesaat sebelum presentasi dimulai, sehingga cukup waktu untuk mempersiapkan sarana presentasi, seperti misalnya mencoba sound, LCD, laptop, pointer, atau bahkan merencanakan akan berdiri di mana ketika presentasi berlangsung nantinya. Yang kedua, memperhatikan audiens. Jadi, kita harus menatap audiens secara merata dan bergantian untuk memberikan kesan sangat memperhatikan mereka. Jangan memalingkan pandangan langit-langit atau lantai sehingga mengesankan tidak percaya diri. Jadi kita nggak boleh untuk mendongak ke atas ataupun melihat ke bawah, dan itu kesannya kita tidak percaya diri dan tidak menghormati audiens yang ada di depan kita. Yang ketiga, bicara lugas. Gunakan bahasa yang sederhana dan jelas, yang mengesankan tidak sombong. Yang keempat, jelaskan media. Media presentasi ini hanya sebagai tuntunan agar menjaga alur kita saat presentasi. Kita nggak boleh saat presentasi itu membaca kata per kata. Kalau perlu, hafalkan penjelasan tiap pointer pada PowerPoint untuk mengesankan penguasaan terhadap materi yang ditulis. Next. Nah, ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat presentasi. Yang pertama, jangan membiasakan diri untuk bergantung pada teks. Teman-teman yang di sini masih biasanya kalau presentasi masih melakukan ini enggak, bergantung pada teks? Masih. Kadang-kadang. Jadi kalau misalnya masih, hal ini harus dihindari ya mulai sekarang, karena ini tidak boleh dilakukan saat presentasi. Yang kedua, jangan bicarakan dua hal ini, yang mereka ketahui atau yang tidak ingin mereka dengar. Yang ketiga, jangan biarkan audiens jenuh. Jaga volume suara dan nada agar tidak monoton. Yang keempat, jangan melakukan humor yang berlebihan. Yang kelima, jangan asik bicara sendiri. Jadi harus membiasakan untuk interaktif kepada audiensnya. Yang keenam, jangan merendahkan mutu dengan berbicara, maaf, sebenarnya saya tidak siap, atau saya sebenarnya tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi kita nggak boleh membicarakan kelemahan kita ketika presentasi. Yang ketujuh, jangan berbicara seperti sedang mengobrol dengan seseorang. Next. Nah, contohnya, peserta diberikan materi mengenai hal yang harus diperhatikan ketika presentasi dan hal yang tidak boleh dilakukan saat presentasi. Pemateri memperagakan hal yang harus diperhatikan seperti sikap ketika presentasi, yaitu tenang dan menatap peserta ketika presentasi, dan hal yang tidak diperbolehkan contohnya ketika presentasi menggunakan jeda seperti karena akan terlihat tidak bagus dalam presentasi. Mungkin teman-teman mau nggak praktek yang ini? No. Bisa dicoba mungkin Mas Fahrul? Bisa nggak? Apa ya harus dicoba? Menutup presentasi, tapi
kita nggak boleh melakukan hal-hal yang tadi saya bilang. Contohin dulu bisa nggak? Jadi, misalnya saya menutup presentasi, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya maaf sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pertanyaan yang menyinggung hadirin sekalian, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu misalnya, Mas. Tapi dengan Oke. sikap yang baik. Atau yang lainnya selain Mas Fahrul, Atau yang lainnya. Putih yang cantik mau coba. Mbak Salsa, Mbak Sita mau coba, bisa malu-malu. Kita aja sih, Kak. Ya, silakan Gimana Mbak Mbak Sita. Sita? Dipersilakan. Ya udah, kalau nggak ada kita langsung lanjut aja kalau gitu ke pertanyaan ya. Iya. Silakan jika ada yang kurang paham, ditanyakan atau mau sharing sama kita terkait presentasi. Iya, Rek. Sharing-sharing boleh, Rek. Sekalian reuni kelas gitu. Sebenarnya kita sama-sama belajar ya kan. Aku mau nanya dong. Aku mau nanya. Silakan Mbak Salsa. Tadi kan yang disampaikan Rosyana itu ada hal-hal yang nggak boleh dilakukan saat presentasi kan. Yang salah satunya itu jangan bicarakan dua hal ini. Suaraku kedengeran? Apa mendengung? Dengar. Jelas Dengar. kok. Oh, ya. Nah, tadi kan lanjut ya. Tadi kan Rosyana bilang jangan bicarakan dua hal ini yang mereka atau mereka tak ingin mereka dengar atau yang tak ingin mereka dengar. Itu maksudnya gimana? Bisa dijelasin sama dikasih contohnya seperti apa gitu nggak? Terima kasih. Sama-sama. Silakan Oke. fasilitator. Ada yang mau menjawab dari pertanyaan Mbak Salsa? Saya jawab ya. Silakan Mbak. Jadi hal-hal yang mereka ketahui itu seperti hal-hal yang udah umum gitu Mbak Salsa. Misalnya ya, kita kalau kuliah di kampus gitu kan. Itu kan semua orang juga udah tahu kalau kita kuliah ya di kampus, kalau kita sekolah ya di sekolah gitu kan. Nah, kalau hal-hal yang tidak ingin mereka dengar itu misalnya seperti kita mengulang-ulang kata kayak gitu. Jadi pertamanya kita udah nyampein hal ini, tapi kita ulang-ulang terus. Nah, itu mereka kan pasti lama-lama nggak mau mendengar hal tersebut gitu loh, dan itu membuat mereka bosan. Jadi menurut saya itu. Apa ada pertanyaan lain? Saya boleh nambahin nggak? Iya, silakan. Hal-hal yang tidak boleh lakukan sih biasanya itu seperti kita membicarakan hal yang sensitif gitu. Kayak misalnya kita tiba-tiba membahas ormas. Ormas kan ada yang setuju, ada yang tidak. Terus ada yang membahas tentang ras. Seperti ya ras ini, ras itu, terus disangkut pautkan dengan agama. Kan
audiens kan ada yang nggak setuju. Nah, seperti itu seperti nggak boleh dilakukan gitu. Belum tentu mereka itu setuju dengan apa yang kita sampaikan gitu. Itu pernah kejadian di stand up-nya Joshua Suherman. Itu dia membahas tentang Islam gitu. Jadi banyak yang nggak setuju. Saya sharing ya. Ini ya. Oh iya ya. Boleh Mas. Ya, Boleh Mas Yunggar, diterusin dulu aja. tentang public speaking nih. Jadi Panji Wicaksono itu pernah berkata, bagaimana sih kita public speaking dengan bagus itu kayak gimana? Jadi itu dijelaskan kalau kita punya brand image yang bagus, kita itu pasti percaya diri dan bisa menjelaskan apa yang kita sampaikan gitu. Jadi itu make sense. Selain brand image yang bagus, juga latihannya juga perlu dilatih sih. Jadi tidak hanya latihan. Jadi kalau kita mempunyai brand image yang bagus, pasti kita itu lancar ketika presentasi gitu. Kayak kata Pak Luki, pada soft skill public speaking itu kan latihan, practice makes perfect. Jadi kita tuh harus lebih banyak latihannya. Gitu. Gimana Mbak Salsa? Baik, terima kasih Mbak Roshana dan Mas Yunggar. Jadi intinya lebih ke ini ya, kalau bisa nggak usah ngulang-ngulang kata sama ini ya, kalau mau buat joke lebih dilihat audiensnya seperti apa gitu. Iya, harus memahami audiens juga. Baik, terima kasih Mas Yunggar dan Mbak Roshana. Sama. Untuk peserta lain mungkin ada pertanyaan lain? Sharing-sharing juga boleh. Aku ada. Saya mau tanya. Siapa yang mau bertanya? Putus-putus Mbak Husnul suaranya. Ya, monggo Mbak Husnul. Tanya, putus-putus. Iya, sedikit putus-putus. Udah jelas. Nah, udah jelas. Tadi kan yang ada hal yang tidak boleh dilakukan saat presentasi. Nah, salah satunya itu kan jangan asik bicara sendiri dan biasakan interaktif dengan audiens. Tapi ada juga poin yang mengatakan bahwa jangan berbicara seperti sedang mengobrol dengan seseorang. Nah, gimana caranya biar kita interaktif sama audiens, tapi kita nggak kelihatan kayak ngobrol sendiri sama orang gitu. Makasih. Sama-sama. Yuk, fasilitator lain silakan untuk memberikan jawaban, memberikan pencerahan pada peserta. Silakan para fasilitator untuk memberikan penjelasan untuk Mbak Husnul. Kalau menurut saya seperti bicara dengan teman itu kan ngobrol ya, pasti bahasanya itu nggak baku. Jadi bahasa-bahasa santai gitu. Ya lebih tepatnya kita juga harus bahasanya itu baku. Bahasa yang formal ketika presentasi. Terus untuk interaktif, kita kan juga bisa memecahkan suasana seperti ice breaking. Teman-teman ingat pada waktu kita maba itu, kan kita itu dikasih komando ya, satu komando, satu tujuan, itu pas kita itu rame. Nah, ketika digunakan jargon itu tadi, teman-teman kan jadi pada diem. Nah, itu salah satu cara memecahkan suasana. Ya, balik lagi sih, kembali ke kita itu
latihannya tuh juga diperbanyak. Jadi kita juga bisa interaktif dengan audiens dan juga tidak seperti mengobrol dengan teman. Jadi kita benar-benar presentasi yang bagus gitu. Untuk fasilitator lain mungkin bisa menambahkan. Apa Mbak moderator juga bisa? Kalau ditangkap dari semuanya pada intinya untuk melakukan presentasi yang baik, tentunya kita harus lebih sering berlatih ya Mas Indra. Suara saya jelas nggak? Jelas. Nah, gimana Mbak Usnul? Sudah jelas? Iya, alhamdulillah. Mungkin yang lainnya mau bertanya lagi atau sharing? Gimana selama ini mempresentasikan itu seperti apa? Oh iya Mas Fahrul, silakan. Tadi kalau pengertian. Halo, suaraku jelas nggak? Halo. Putus-putus. Kan kalau pengertian dari apa tadi? Ide gagasan dalam sebuah kesepakatan kayak gitu. Aku berarti mengartikan bahwa menggunakan bahasa-bahasa. Nah, bahasa-bahasa seperti apa yang bisa audiens itu percaya, yakin atas apa. Mungkin bisa dikasih contohnya. Berarti maksudnya bahasa-bahasa apa yang bisa dipercaya? Maaf, putus-putus. Pasti itu yang seperti apa untuk kita presentasi dapat meyakinkan seorang percaya atas apa yang akan kita lakukan. Maaf, putus-putus, nggak dengar. Maaf Mas Ervan, silakan diputus dulu suaranya. Mas Ervan. Mas Fahrul bisa lewat chat, juga nggak apa-apa kalau suaranya putus-putus. Jangan marah ya Mas Fahrul. Dipercaya itu bahasa-bahasa yang mudah dipahami audiens. Kalau yang saya tahu itu misal kita bahas tentang logical fallacy. Nah, audiens itu nggak paham apa itu logical fallacy. Kalau di Indonesia kan lebih paham. Jadi logical fallacy itu kesalahan logika. Jadi kita tuh bahasnya itu langsung ke arti bahasa itu tadi. Jadi peserta itu jadi lebih paham gitu. Jadi lebih ke bahasa-bahasa yang memudahkan pasien untuk lebih paham. Gitu. Peserta untuk lebih paham. Maaf. Bahasa-bahasa yang memudahkan peserta lebih paham materi presentasi tadi. Soalnya saya pernah lihat dari video Geolive, mungkin teman-teman tahu dari YouTube Geolive itu Mbak Jania Cita Irlani itu pernah membuat bahasa-bahasa pada kontennya itu lebih bahasa filsafat gitu. Jadi penontonnya itu banyak yang tidak paham dan dibahas di komentar. Jadi akhirnya dia bikin konten lagi, bahasa-bahasanya itu dipermudah. Nah, akhirnya penontonnya itu jadi lebih paham dan bisa langsung dibahas gitu. Bisa interaktif di komentar sama pematerinya Mbak Kania tadi. Kurang lebihnya gitu sih menurut saya. Berarti menggunakan bahasa yang ringan ya Mas Yunggar, yang mudah dipahami. Iya, bahasa yang dipahami secara umum. Gimana Mas Fahrul?
Berarti yang paling penting adalah kita harus menyampaikan bahasa sama audiens. Ya. Ya, makasih, Rek. Ya, Tanya, maaf kalau tadi suaranya putus-putus. Sama-sama. Yang lainnya, ada yang tanya lagi? Terakhir. Yang lainnya mungkin sharing-sharing tentang presentasi. Kan kita presentasi nggak cuma di perkuliahan, mungkin nanti di kerjaan mungkin kita kurang pede atau gimana. Kalau saya sendiri sih lebih ke kurang latihannya gitu. Jadi lebih banyak kata-kata yang kurang formal yang saya keluarkan ketika presentasi. Teman-teman gimana? Kalau aku biasanya kalau misalnya orang baru, Kak, itu agak ya grogi lah. Apalagi kalau misalnya muncul dari out of the book. Kalau misalnya benar-benar belum kita prediksi kali, akhirnya kita gitu tuh bikin kita jadi down gitu. Memang betapa pentingnya ya jam terbang sebenarnya. Jadi sebenarnya suara aku kedengeran sih. Dengar. Tapi putus-putus lagi. Iya, kadang putus-putus. Jadi maksudnya Mas Farul ketemu orang-orang baru ya? Lebih gimana aja putus-putus? Jadi maksudnya kalau ketemu orang baru, jadi kita tuh lebih ke grogi, gitu ya? Sepertinya Mas Farul sinyalnya rusak, teman-teman. Aku nangkepnya tadi juga kayak gitu sih. Iya benar. Kadang grogi itu bisa menyebabkan kita bingung untuk mengeluarkan kata-kata. Jadi kadang macet-macet kata-katanya gitu. Sharing-sharing lah, monggo peserta-peserta yang lain. Silahkan mau sharing, menyampaikan keluh kesah, menceritakan. Aku presentasi kayak gini ya. Silakan. Ini yang sharing boleh ini enggak fasilitatornya? Silakan Mbak Nisrina, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya sih. Silakan Mbak Nisrina, kalau mau sharing ke teman-teman. Enggak, saya cuma mau nanya aja. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Sambil sharing. Ya. Mau sharing ke Mbak Nisrina. Sharing apa ya? Kalau presentasi di perkuliahan gimana? Nah, ya sebenarnya itu kita sama-sama belajar ya kan. Pasti kita itu kalau presentasi, ya aku kalau presentasi atau kalian juga biasanya itu pasti redek juga gitu kan. Nah, iya, ya gitu pasti. Tapi kan kita gimana caranya pasti kita harus bisa nyampein materi kita ke audiens supaya bisa dimengerti. Nah, tapi itu sebenarnya hal yang agak susah ya kan? Ya enggak? ya. Kalau Mbak Nisrina sendiri ngatasin redek atau grogi gitu gimana biasanya caranya?
makanannya pesen dewe. Nah, kenapa? Makanannya pesen deh. Mbak Nisrina biasanya kalau waktu presentasi grogi. Nah, itu cara ngatasinnya itu kayak gimana? Ngatasinnya ya Mungkin mengatur pernafasan atau Beli janji jiwa. ya biasanya ngaturnya itu kayak dalam hati sih, dalam hati kayak ayo beneran, ayo ini presentasi serius kayak gitu. Terus akhirnya ada efeknya ya, Mbak? Ada, tapi kan yang penting bisa ngomong gitu. Oh ya. Mungkin yang lainnya mau cerita, sering-sering aja nggak apa-apa. Oh ya, nanti ada tes formatif ya, tapi dilakuin di grup aja karena ada pilihan gandanya. Jadi kalau di Zoom nggak mungkin juga bisa tes formatif. Iya. Siap. Siap, Kak. Soalnya banyak nggak? Enggak kok. Kasih kunci jawabannya juga ya. Enggak ada, Mas Fahrul. Belum bikin kunci jawabannya. Teman. Udah, nggak ada yang mau sharing atau tanya lagi. Sudah cukup. Insya Allah sudah. Udah. Jangan lupa sering-sering latihan. Jadi kalau udah semua, kita tutup aja ya. Ya, udah malam. Foto dulu. Makanya Mbak. juga. Oh iya, foto dulu. Siapa yang mau fotoin? Sing gawe laptop. Yang pakai laptop Brigita ya? Mbak Nesya juga. Fotoin. Oh, fotoin lah. Iya, terserah deh siapa. Kencang-kencang dong. 1, 2, 3. Ervan. Ini yang benar. Masa fotonya nampilin warkop? Aku nang kuno mare diobrak lho. Dungakno Erpan diobrak, dungakno rek engko diobrak temenan. Amin. Amin. Biar nggak nongkrong. Jam 11 tuh biasanya obrakan nang kuno jam 11. Suruh bayar terus pulang. Iya. Gak usah duduk-duyung. Oh, kan ojo ngopang. Oke, mari difoto tak durung. Belum, makanya yang Oh, durung. Ndang. Jangan tampilkan. Jangan kayak gitu, Van, fotonya. Wes ndang cepet iki. Erpan sedih gitu, yang Kak. benar. Karego. Tenang. Yang benar, Van. Jadi siapa yang ngefotoin? Kita mungkin yang pakai laptop tuh loh. Ervan belum muncul. Ervan yang benar. Mas Ervan. Hanya wajahmu ya, Pan. Buri mau ono wong ya, Pan. Ayo, Rek. Gaya. Apaan? Tak screenshot. Oke. Oke, 1, 2, 3. Wes tak durung. Udah kayaknya. Aku tau mbak polisi, Pan, nek diobrak, Pan. Nah, gampang. Wes yo rek. Main ya aku. Bye. Assalamualaikum. Belum Mas Ervan. Oh, belum. Pan. Durung, Pan. Wes mari. Coba pakai HP. 1, 2. Udah. Wes. Ya. Bentar, saya tutup dulu. Terima kasih buat kalian semua, teman-teman. Semoga materinya bisa menjadi manfaat untuk kalian semua. Stay safe, stay healthy. Jangan lupa
Tetap Jangan nongkrong-nongkrong ya, teman-teman. Amin. tetap jaga protokol kesehatan, selalu Amin. pakai masker, mencuci tangan. Amin. Intinya, Amin. apa lupa. Amin. Ya, keterangan bayaran. Nah, ini. Ya udah, terima Bayar kasih biro buat bila memang semuanya. pribadi. Terima kasih kelompok 2. Terima kasih. Lancar-lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you soon.